Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang sangat mendasar ya. Sebuah pilihan fundamental yang sebetulnya kita hadapi setiap saat dalam perjalanan iman kita. Pilihan yang kita hadapi ini, ya pada dasarnya seperti berada di sebuah persimpangan jalan loh. Setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, kita itu ditanya, oke, mau ambil jalan yang mana? Jadi, di satu sisi itu, ada yang namanya arus dunia. Wah, ini tarikannya kuat sekali kan? Godaannya itu mendorong kita untuk, ya ikut aja apa yang lagi populer, apa yang gampang, apa yang semua orang lakukan. Tapi di sisi lain, ada panggilan untuk setia pada kehendak Allah. Nah, ini panggilan yang lebih tinggi, yang butuh keberanian, butuh komitmen. Dan Injil hari ini tuh mau mengajak kita untuk melihat pilihan ini jauh lebih dalam lagi. Terus, mungkin kita bertanya ya, kenapa sih pilihan ini begitu penting? Kenapa ini jadi soal yang krusial? Nah, jawabannya itu terletak pada sumbernya. Dari mana kita sebetulnya menimba kehidupan sejati kita? Yuk kita lihat gimana Injil menjelaskannya. Injil itu benar-benar menekankan kalau Yesus datang dari atas. Dan ini penting sekali loh. Artinya apa? Artinya dia itu bukan sekedar guru biasa atau nabi biasa. Dia itu sang putra yang memegang semua kuasa dari Bapa dan menerima Roh Kudus tanpa batas. Makanya perkataannya itu bukan nasihat biasa. Perkataannya itu adalah kebenaran yang memberi hidup. Oke, jadi kita tahu hidup itu datang dari atas, dari Kristus. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menerima hidup itu? Nah, Injil ngasih jawaban yang sangat jelas, lewat iman. Tapi apa sih sebenarnya arti iman di sini? Coba deh kita perhatikan ayat kunci ini. Di sini, Yohanes itu sama sekali nggak meninggalkan ruang abu-abu. Pesannya itu, wah, tegas dan jelas banget. Percaya, hasilnya hidup kekal. Nggak taat, ya sebaliknya. Kontrasnya itu tajam sekali. Nah, yang paling menarik di sini ya, coba lihat, Yohanes itu menyandingkan kata percaya dengan taat. Ini artinya apa? Artinya dua hal ini itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Iman sejati itu bukan cuma ngomong di bibir, oh saya percaya, bukan. Iman yang sejati itu adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang nyata dalam ketaatan yang aktif. Kenapa? Ya karena iman yang sejati itu mengubah hati kita. Jadi bukan lagi sekedar ikutin aturan, tapi ini soal menyelaraskan seluruh hidup kita sama Dia yang kita percaya. Santo Agustinus itu merumuskannya dengan, wah indah sekali. Beliau bilang, percaya pada Kristus itu artinya datang kepadanya dan hidup darinya. Keren ya? Artinya iman itu harus ada dampaknya, harus terasa. Iman itu jadi nyata dalam cara kita ngomong, dalam kesediaan kita buat maafin orang, dalam kejujuran kita waktu lagi menghadapi godaan sehari-hari, kelihatan gitu loh. Nah, setelah kita paham semua ini, renungan hari ini sebetulnya mengajak kita masuk ke dalam sebuah refleksi pribadi. Ini saatnya buat kita, ya, melihat ke dalam diri kita sendiri. Yuk, coba kita tanya pada diri kita sendiri. Pelan-pelan saja, dan jujur, pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini, di kantor, di rumah, waktu kita ngobrol sama orang lain, apakah itu semua sungguh-sungguh asalnya dari Kristus? Dan inilah kabar baiknya, ini yang paling indah. Kristus datang dari atas itu bukan buat menghakimi kita, bukan buat menghukum. Justru sebaliknya, Dia datang untuk mengangkat kita dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang kekal. Dan undangan itu, uluran tangannya itu masih ada di sana untuk kita semua, bahkan hari ini, saat ini juga. Jadi, yuk kita sambut tangannya. Bukan cuma dengan kata-kata ya, tapi dengan seluruh hidup kita. Dengan ketaatan kita. Karena janjinya nggak pernah berubah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.